harapan gua ke depannya sih semoga produktivitas cupang di Indonesia ini semakin maju ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Beta Bogor TV. Anyways, ini konten pertama gua. Perkenalkan, nama gua Sandy Maulana Muhammad. Gua owner dari Instagram Beta Bogor _IDN3. Ini sebenarnya gua akun keempat di Instagram ya. Yang sebelumnya itu akun pertama Beta Bogor _IDN 1, 2, dan 3. Ini udah akun keempat gua. Itu dulu kan pernah ada zamannya Bennett akun lah ya. Semenjak negara api menyerang, akhirnya gua mentok di akun gua yang keempat ini. Cuma selain akun ini, gua ada akun cadangan di Instagram, itu ciprum_IDN. Buat teman-teman sekalian, minta supportnya ya, bisa di subscribe channel ini, di pencet tombol loncengnya, juga bisa di komen untuk channel ini. Awal gua bermain cupang tuh di tahun 2018 akhir kalau nggak salah deh. 2018 akhir tuh udah mulai seneng gitu gua, tertarik sama ikan cupang kan. Kalau dibilang awal mula gua bermain cupang itu, historinya emang dulu basically gue emang seneng hewan ya, seneng binatang. Dari dulu tuh gue pernah join di komunitas musang Bogor. Cuma gue punya cerita waktu zaman gue SD itu, pokoknya yang paling pertama kali gue cari tuh tukang ikan. Kalau pulang sekolah tuh gue cari tukang ikan, entah itu ikan hias, ikan cupang kan. Memang hobi sih dari dulu, memang seneng sama binatang kan. Pernah ada cerita gue waktu itu sempet ke bursa ikan. Nah, tapi gue nggak tahu itu bursa ikan konsumsi ya. Gue waktu itu dibilangin sama si abangnya itu ikan hias. Ternyata pas gue bawa ke rumah, nyokap gue ngomel, dan itu ternyata ikan tambak guys. Ikan tambak, mending gue goreng kata nyokap gue ya kan. Pokoknya awal-awal gue main cupang hias tuh, waktu itu sempat main cupang adu sih, zaman-zaman SD, SMP, SMA lah. Gue main cupang adu ya, cuma buat asik-asikan doang kan, miara. Terus waktu itu sempat diadu-aduin juga kan. Akhirnya waktu itu gue pernah lihat di toko ikan tuh ada cupang hias. Gue penasaran kan, baru lihat gitu. Namanya orang awam pasti melihat hal tersebut agak aneh ya. Yang dulu gue kenal cupang itu cupang adu kan, cuma ada ya nggak terlalu banyak warna lah, dia basically warna baseball, cupang aduan. Terus gue tanya sama pedagangnya kan, kebetulan pedagangnya masih tetanggaan juga orang sini, cuma dia buka toko ikan gitu. Gue tanya, ini cupang harganya berapa? Dan waktu itu dia open price di harga 100.000 kalau nggak salah, 100.000. Dan wow, pertama gue tahu harganya, karena gue masih awam ya, menurut gue itu mahal. Ya gue bilang sama dia kan, kok mahal banget sih? Biasa gue dulu beli cupang aduan tuh kisaran harga range-nya 5.000-an lah ya. Tapi dia bilang, kalau ini tuh bukan cupang adu, ini cupang hias katanya. Emang aneh sih, dari corak warna itu berbeda. Nah, gue di situ baru tahu, karena memang interest ya, tertarik. Guanya seneng juga, gue tawar, hasil dikasih lah harga 65.000 kalau nggak salah. Gue waktu itu beli 2 ekor, gue cuma sekedar miara sih. Berawal dari buyer lah ya, gue juga dulu awalnya membeli karena ingin koleksi, karena ingin untuk memelihara.
pelihara, gue beli akhirnya kan. Setelah itu gue rawat. Nah di situ gue makin menggali lah. Gue cari di media sosial, di YouTube tentang cupang hias ya. Gue pelajarin, gue banyak lihat-lihat di media sosial dan YouTube. Ternyata wow, itu jenisnya ternyata banyak banget guys. Gue liatin di situ ada cupang Nemo, fancy, ada koi. Ya waktu itu pada zamannya Nemo sih ya, cupang koi juga, sama Avatar kan, itu yang lagi hip banget. Itu gue mulai lebih tertarik sih, lebih pengen ngegali lagi. Akhirnya gue beli lah dengan cara mengikuti lelang-lelang cupang kan di Facebook, di Instagram. Waktu itu gue beli untuk koleksi sendiri sih. Gue ikutan ngebit, gue beli eceran, beli satuan gitu kan, sekedar untuk koleksi sih. Nah di situ nggak lama akhirnya kekumpul lah 15 ekor mungkin ya. Gue di situ gue udah nggak tahu lah ya, gue udah merogoh kocek berapa karena harganya beda-beda sih relatif. Nah udah gitu waktu itu sempat iseng, gue tuh iseng bikin postingan gitu kan, karena gue liatin seller-seller besar, mereka tuh bikin visual posting tuh keren banget gitu kan. Terus iseng bikin postingan, waktu itu Avatar ya, sepasang gue bikin posting, terus gue post di akun pribadi. Ternyata ada yang respon untuk nanyain harganya. Disitulah gue mulai bingung. Awalnya gue mulai bingung, gue harus kasih ini ikan harga berapa, ada yang nanyain harga kan ke gue. Situ gue bingung. Dan waktu itu pun gue, karena memang gue tahu jenis ikan ini, Avatar ini memang lagi hip banget, lagi trending banget. Jadi situ gue kasih harga iseng sih sebenarnya. Gue buka harga 1 juta satu pasang kan. Ternyata dia cuma negonya ya udah deh 800 sepasang, kirim sampai Bandung. Nah situ trigger gue pertama. Oke, bungkus, karena gue ngerasa cuannya lumayan lah. Gue di situ dapat, beli itu kisaran harga 300 ribuan sepasang, gue jual harga 800 guys. Situ trigger pertama gue untuk terjun ke selling. Nah di situ gue ngelihat orang tua gue udah mulai ngebreed nih. Oh ya, sebelumnya memang basically orang tua gue udah membudidayakan ikan hias, ikan kecil gitu, kayak model Gapi, Plati, Golden Black, Caroline. Ada ya udah bikin kolam-kolam semen lah, coba bermain di ikan hias kecil gitu. Di situ bokap gue udah mulai ngebreed, dia beli indukan Nemo yellow base waktu itu. Nah otak gue tuh makin muter guys, untuk ternyata ada peluang bisnisnya juga di sini, yang berawal dari hobi gitu kan, ada peluang bisnisnya. Disitulah gue udah mulai mau fokus untuk terjun ke selling. Akhirnya gue bikin, yang tadinya gue cuma posting di akun pribadi nih, gue bikin akun khusus untuk jualan. Waktu itu gue pertama bikin tuh di Instagram ya, Instagram. Setelah itu karena gue ngeliat market ramenya di Instagram dan Facebook, gue coba dibikin juga di Facebook. Nah di situ udah mulai mau fokus lah untuk terjun ke selling. Nah kalau misalkan dari hobi kan, kalau kita ngejalaninnya nggak berdasarkan seneng gitu ya, lu harus nyuci toples 100 toples gitu, ya pasti lu nggak ini ngerjainnya, ngerasa terbebani lah. Cuma balik lagi kalau misalkan kitanya enjoy, karena kitanya seneng kan, apapun yang lu kerjain tuh jadi ya udahlah, enjoy aja gitu. Lu karena memang lu hobi kan, lu seneng dengan bidang yang lu jalanin. Jadi intinya peluang bisnis yang berasal dari hobi tuh menurut gue emang enak sih ngejalaninnya. Karena gue sendiri pun, gue masih berstatus karyawan di perusahaan finance lah ya. Cuma untuk di cupang ini gue, gimana caranya gue bisa spare waktu gue untuk maintenance cupang dengan kerjaan gue kan. Jadi memang harus membagi waktu lah. Di situ pun kita dituntut untuk profesional dalam membagi waktu sih. Dimana waktunya kita jam kerja untuk di perusahaan, ya lo
totalitas kerja untuk di perusahaan. Cuma mungkin waktu gua untuk maintenance itu tuh di luar jam kerja gua sih, karena memang nge-treat atau ngerawat ikan cupang tuh sebenarnya gampang, simpel gitu kan. Lu bisa sambil kerja sambil punya usaha cupang gitu, dan membagi waktunya pun menurut gue sih masih bisa dibagi lah, karena ya cupang paling sehari bisa dikasih makan tuh maksimal 2 kali lah kalau gue pribadi ya. Jadi sebelum berangkat kerja gue kasih makan ikan, nanti setelah pulang kerja gue kasih makan lagi gitu. Dan untuk ngurasnya sih bisa 3 hari sekali, atau kalau misalkan memang kualitas airnya bagus sih bisa seminggu sekali sambil disifon gitu kan. Nah untuk daily gue saat ini sih, gue paling selain jualan ya, awalnya tuh kalau jualan tuh gue ngambil ikan dulu kan dari orang. Gue restock ikan tuh bukan ikan hasil breed sendiri gitu, gue masih ngambil partaian lah, atau ngambil di lelangan yang harganya menurut gue masih worth untuk bisa di up lagi gitu. Jadi gue masih ngambil dari orang lah pertamanya untuk jualan. Nah disitu gue, karena orang tua gue, babeh gue ngebreed, gue pun pengen nyobain sambil ngebreed gitu kan, sambil ngebreed sendiri sambil kita jualin ikan-ikan yang gue udah beli partai gitu dari orang. Di situ untuk jenis-jenisnya sih awal mula gue restocknya di jenis-jenis ikan kayak, gue awal interestnya tuh tertarik di blue black waktu itu ya, avatar blue black itu kan, karena memang lagi hip banget, lagi trending. Situ gue mulai restock ikan-ikan kayak gitu, dan itu cepet keluarnya sih, karena memang pada waktu itu memang lagi hip banget untuk jenis avatar dan blue black itu. Nah gue restocknya ikan-ikan yang sebisa mungkin gue nilai ikan-ikan ini masih ada untuk harga upnya lah, harga jualnya. Dan di situ tuh gue gimana caranya gue harus restock ikan yang memang jarang gitu ya, yang di orang tuh nggak ada. Jadi gue selalu pengen yang beda lah. Waktu itu sempat gue juga restock ikan red samurai kan, red samurai, avatar, terus ada Nemo Cooper, ya pokoknya ikan-ikan yang gue pengen yang lebih beda lah dari yang lain gitu. Kesan-kesannya sih di percupangan enak ya, enjoy gitu ngejalaninnya kan, karena memang basically dari hobi, apapun itu yang lu jalanin, kalau memang lu hobi, lu seneng, pasti bawaannya enjoy gitu, asik. Begitu kita bisa ketemu banyak relasi kan, ketemu banyak kenalan baru, seller lain seluruh Indonesia lah. Kita dari ikan kecil tuh bisa kenal banyak orang gitu kan, dari semua kalangan lah, dari mulai karyawan, pengusaha, bahkan orang-orang pejabat lah mungkin ya. Karena memang di cupang ini menurut gue udah mengglobal ya, jadi memang kalangannya bukan medium ke bawah, udah medium ke atas lah, karena mungkin namanya juga hobi gitu ya. Dan menurut gue sih si cupang ini emang, kita main cupang tuh kayak lu main di bidang seni gitu, lu main di bidang art. Karena kita bisa di situ kan main warna, gimana caranya lu bisa nge-cross breed, dan lu bisa nyiptain warna baru atau jenis baru. Nah di situ udah menurut gua sih jangka panjang lah ya di percupangan. Asik sih, enjoy. Untuk target ke depan sih gue di percupangan pengennya sih punya mini gallery ya, sama farm sendiri lah, biar gue bisa berputarnya tuh enak gitu. Sama orang tuh kalau mau mampir gitu kan, kalau ada mini gallery tuh enak ya, displaynya minimal tempatnya cozy lah, sama mungkin berbagi rezeki lah sama orang tua gitu. Kalau untuk harapan gua ke depannya sih semoga produktivitas cupang di Indonesia ini semakin maju ya, terlebih kita punya ciri khas strain masing-masing kan, karena di percupangan kan tiap negara yang
produsen di bidang ikan cupang ini kan kayak macam Vietnam, Thailand, mereka selalu mengunggulkan strainnya masing-masing kan. Nah gue harap sih di Indonesia juga kita jangan kalah sama negara luar lah, karena cupang ini udah skala ekspor ya tingkatnya. Penjualannya pun nggak cuma di lokal gitu, udah menyeluruh lah, bisa ke luar negeri pula. Di situ gue pengennya percupangan Indonesia sih makin maju gitu, makin ada nilai jualnya lah untuk keluar, dan punya ciri khas trennya sendiri lah. Untuk update jenis-jenisnya mungkin bisa lebih kreatif lah untuk para breeder di cupang di Indonesia gitu kan. Ya paling di konten ini gue baru bisa sharing segitu dulu ya, mungkin gue harus banyak mikir lagi karena gue baru banget nyoba gitu terjun ke konten. Tujuannya sih pertama untuk sharing sih, berbagi apa yang gue tahu bisa gue abadiin di konten YouTube kan. Ini buat teman-teman semua bisa bantu follow Instagram gue di @beta_bogor_idn3, untuk nomor WhatsApp gue di 081212 544 840. Sama di subscribe ya, jangan lupa channel ini. Pokoknya buat kalian yang pengen tanya bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar, atau misalkan kalian pengen gue bikin video apa untuk kedepannya. Mungkin untuk kedepannya sih gue bakal lebih bikin konten yang bersifat edukasi mungkin ya. Gue bisa berbagi hal-hal yang daily gue di percupangan lah, yang bisa bermanfaat buat kalian. Kayak contohnya kayak proses breedingnya di gua kayak gimana, ya pokoknya yang berbau-bau percupangan lah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, thank you guys. Beta Fish, this is my version of art.